Video tutorial pengelasan SMAW posisi horizontal oleh Fadli Gunawan. Apa itu las SMAW? Siswa sekalian, perlu diketahui pengelasan ini merupakan salah satu teknik penyambungan dua material menjadi satu. Selain pengelasan, teknik penyambungan yang kita jumpai adalah dengan menggunakan mur dan baut serta paku. Nah, jadi las SMAW atau sheet metal arc welding merupakan proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas dari listrik dengan menggunakan elektroda terbungkus sebagai bahan tambah atau pengisi sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Jadi, elektroda ini akan dilelehkan oleh sumber panas yaitu listrik seperti itu. Kelebihan las SMAW ini adalah yang pertama dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel maupun di dalam air. Dapat mengelas berbagai macam tipe dari material. Setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Dapat dipakai mengelas untuk semua posisi. Elektroda mudah dapat dalam banyak ukuran dan diameternya. Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Kebisingan yang rendah serta tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Adapun kekurangan dari las SMAW ini adalah yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan lagi. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan, kita harus membersihkan kotoran atau slug yang menempel pada hasil pengelasan kita tersebut. Tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non-ferro. Rata-rata, las SMAW hanya digunakan untuk pengelasan baja ferro seperti itu. Mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair hanya busur las dan flux. Dan yang terakhir, diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Berikutnya, kita akan membahas komponen las SMAW. Ada komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utamanya ada mesin las, ada kabel massa, ini klem massa, ini kabel elektroda, ini stang las, elektroda, dan benda kerja. Ada dua kutub negatif dan kutub positif. Langsung saja kita bahas yang pertama, mesin las. Siswa sekalian, berdasarkan arusnya, mesin las ini terbagi dari dua jenis. Ada mesin las arus searah atau DC. Mesin las ini, elektron bergerak dalam lingkaran arus pada arah searah dari kutub negatif dan kutub positif. Jadi dia hanya searah, yaitu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif seperti ini simbolnya. Nah, siswa sekalian, pada mesin las DC ini pengkutupannya terdiri dari dua jenis. Nah, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada pengkutupan langsung DCEN atau pengkutupan elektroda negatif. Jadi benda kerja dihubungkan ke kutub positif dan elektroda dihubungkan ke kutub negatif. Panas yang diterima benda kerja adalah 70% dan yang diserap elektroda adalah 30%. Jadi benda kerja itu akan lebih cepat meleleh dibandingkan elektroda seperti itu. Nah, karena benda kerja menyerap panas lebih besar dibandingkan elektroda, maka pengkutupan ini lebih cocok digunakan untuk pengelasan benda yang tebal seperti itu. Pengkutupan yang kedua adalah pengkutupan positif, DCEP atau elektroda positif. Nah, pada pengkutupan ini benda kerja dihubungkan ke kutub negatif dan elektroda dihubungkan ke kutub positif, sehingga panas yang diterima benda kerja lebih kecil dibandingkan panas yang diterima elektroda. Elektroda menerima panas 70%,
dan benda kerja menerima panas 30%. Sehingga pengketupan ini lebih cocok digunakan untuk melakukan pengelasan pada plat-plat tipis seperti itu. Nah, adapun jenis mesin las berdasarkan arus yang kedua adalah mesin las arus bolak-balik atau AC. Nah, arah gerakan elektronnya dia berubah-berubah secara periodik yang tetap. Ini merupakan diagramnya dari positif ke negatif, kembali lagi ke positif dan negatif seperti itu. Dia tidak searah seperti yang arus DC tadi. Adapun keuntungan dari mesin las AC dan DC, yang pertama untuk mesin las AC, perlengkapan dan perawatannya lebih murah, kabel massa dan kabel elektroda dapat ditukar, tetapi tidak mempengaruhi hasil las. Busur nyala kecil, sehingga mengurangi timbulnya keropos pada rigi-rigi las. Keuntungan mesin las DC adalah busur nyala listrik yang dihasilkan stabil, dapat digunakan semua jenis elektroda, dan dapat digunakan untuk pengelasan plat tipis seperti itu. Kita lanjut ke komponen utama yang kedua adalah kabel las. Kabel las ini ada dua, kabel primer dan kabel sekunder. Kabel primer ini merupakan kabel las penghubung antara mesin las dengan stop kontak. Sementara kabel las sekunder ini adalah kabel las yang dipakai untuk keperluan pengelasan. Terdiri dari dua buah kabel, yaitu kabel massa dan kabel elektroda. Seperti itu. Selanjutnya stang las. Stang las ini berfungsi untuk menjepit elektroda. Yang keempat, klem massa. Nah, klem massa ini digunakan untuk menjepit benda kerja seperti itu. Itulah tadi 4 komponen utama dari las SMAW. Selanjutnya kita masuk ke komponen pendukung dan ketiga pada las SMAW ini. Yang pertama ada palu terak dan sikat baja. Kedua komponen ini digunakan untuk membersihkan flux atau kotoran pada hasil pengelasan kita, seperti itu. Yang kedua, tang penjepit ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang panas setelah kita melakukan pengelasan. Topeng las ini untuk melindungi wajah kita dari percikan api las, dan sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan kita dari panas ketika pengelasan, dan apron ini atau jaket kulit digunakan untuk melindungi kita dari percikan api las. Nah, kacamata ini digunakan untuk melindungi kita dari bahaya sinar las, serta sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda yang berat, kejatuhan benda yang berat, serta dari percikan api las. Nah, siswa sekalian, 6 inilah komponen pendukung dan ketiga dari mesin las SMAW. Pengelasan horizontal adalah posisi pengelasan di mana sumber pengelasan berada dalam posisi mendatar atau sejajar dengan permukaan datar, di mana material berada pada posisi vertikal dengan pengelasan dilakukan secara horizontal. Posisi ini disebut juga 2G, lebih sulit daripada posisi datar karena gravitasi menyebabkan logam cenderung jatuh ke bawah dan membutuhkan kontrol busur yang stabil serta penyesuaian parameter untuk mencegah cacat las. Bahan. Adapun bahan yang digunakan adalah plat baja karbon. Alat utama. Adapun alat utama yang digunakan adalah mesin las SMAW. Kedua, elektroda E6013 diameter 2,6 mm. Ketiga, meja las. Keempat, sarung tangan. Kelima, palu terak. Keenam, sikat baja. Ketujuh, pengaris. Kedelapan, spidol. Kesembilan, tang penjepit dan penjepit massa. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam memulai pekerjaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, sepatu safety. Kedua, apron. Ketiga, masker. Keempat, sarung tangan las. Kelima, helm las. Berikut gambar kerja pengelasan posisi horizontal. Berikut animasi pengelasan posisi horizontal.
Sebelum memulai pengelasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur bahan yang akan dipotong. Selanjutnya, memotong bahan menggunakan mesin gerinda tangan. Lakukan pemotongan benda kerja secara bertahap sampai akhir pemotongan benda kerja. Setelah selesai memotong benda kerja, selanjutnya yaitu mengukur dan menandai garis las di plat sebanyak 3 garis jalur menggunakan pengaris dan spidol pada benda kerja. Sambungkan kabel massa ke plat dengan kuat. Atur arus mesin las yaitu 60-70 ampere. Selanjutnya kita akan melakukan pengelasan take weld yaitu dengan menggunakan posisi downhand dengan jarak busur elektroda 2-3 mm dari permukaan logam. Pertama, mulailah Setelah itu kita akan melanjutkan pengelasan jalur kedua. Mari kita saksikan secara seksama. Setelah melihat pengelasan jalur kedua, terakhir mari kita lihat pengelasan jalur ketiga. Mari kita lihat secara seksama. Setelah melakukan pengelasan, matikan mesin las dan letakkan kembali tang las dan penjepit massa ke tempat semula. Kita akan membersihkan kotoran las menggunakan palu terak dan sikat baja. Dan ini hasil akhir pengelasan posisi horizontal. Terima kasih sudah menyaksikan video pengelasan posisi horizontal ini.